Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah menghadirkan kita di Zoom ini. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini, saya doakan Allah ampuni dosanya, Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan urusannya, dan mudah-mudahan semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang masih punya utang semoga Allah lunasi utangnya. Amin. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini yang sangat luar biasa, kita kedatangan motivator sukses. Ya, ini yang kedua, kebetulan kemarin kita sudah bahas materi ya, tentang silaturahmi. Nah, yang sekarang materinya adalah 7 sikap yang mempercepat datangnya rezeki. Kalau tak kenal maka tak aruf tak sayang ya. Beliau nama panggilannya disebut Bang Hasan, nama lengkapnya Bapak Hasan Abdullah Al-Kaf, SH, SPD, MAP, CI. Inspirator, motivator, penulis buku Presiden Fokus Hipnoterapi Indonesia, FHI ya. Terus kemudian dia juga aktif di beberapa kegiatan, sering isi kajian di radio-radio, dan kebetulan memang ahli. Nah, nanti kalau Bapak Ibu semua ingin belajar carane supaya kebiasaan kayak anak candugin gimana terapinya lah, beliau ahlinya. Dia berusaha juga yang ngajarin bagaimana supaya kita jadi orang-orang yang insya Allah bermanfaat untuk umat dan agama ya. Baik Bapak Ibu semua, sebelum dimulai alangkah baiknya mari kita awali kajian pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama dan membaca satu Al-Fatihah. Semoga nanti lancar, membawa manfaat, tidak ada gangguan, sinyalnya cukup ya. Mari kita awali baca bismillah dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Baik Bapak Ibu semua, kita akan mulai. Mohon maaf semua speakernya saya mute dulu ya, kecuali Pak Hasan. Sebentar, saya mau dulu semuanya. Sebentar. Oke, mute on. Waktu 15 detik ya, karena pada masih sebentar, biar nanti saya mute on semua, gampang dan mudah. Bentar saya. Bapak Ibu tidak ada aktivitas, silakan videonya dibuka saja, biar nanti kita bisa mengenal satu sama yang lainnya. Videonya silakan dibuka. Yang oke, saya mute on semuanya. Baik. Baik, sekarang Pak Hasan, suaranya coba dulu Pak Hasan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hasan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, suara saya cukup jelas ya. Ya, suara Ustaz Judi keresek-keresek sedikit ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman semua, rekan-rekan PPNI berada dimanapun juga, di Jogja, di Tasik, di Solo, Jakarta, Tangerang, dan kemudian yang paling utama, mari kita tidak lupa selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat, rahmat, hidayah, inayah, atas kesempatan, atas kesehatan, atas semuanya yang Allah berikan kepada kita dengan cara bersyukur, dan kita melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, dan kita dipertemukan kembali. Kemarin sudah ketemu dengan saya, tadi Ustaz Yudi sudah mengenalkan, nama saya Hasan Abdullah Al-Kaf, panggilannya Bang Hasan, atau Master Hasan juga boleh, atau mengatasi masalah tanpa makalah. Alhamdulillah. Dan Abdullah yang tidak bergelar. Nah, pada kesempatan kali ini, kalau kemarin saya sudah membahas tentang topik hari ini, saya ingin membahas sebuah materi yang saya dapatkan dari teman saya, Mas Arif RH namanya, beliau seorang sikap yang mempercepat datangnya rezeki. Jadi kalau ini berkaitan dengan masalah bisa mempercepat datangnya rezeki. Kalau misalnya di dalam rezekinya pasti akan lancar. Ya, saya tidak membahas seperti itu, tapi saya akan membahas tentang sikap-sikap yang lain yang tidak mungkin belum pernah dibahas oleh ustadz-ustadz yang lain. 7 sikap mempercepat datangnya rezeki. Nah, rezeki itu tidak semata-mata berkaitan dengan Anda mau
menafsirkan bahwa rezeki itu nggak apa-apa. Anda menafsirkan rezeki itu adalah informasi, nggak apa-apa. Karena rezeki itu memang benar-benar luas informasi rezeki. Mendapat teman baru, teman yang baik-baik rezeki. Mendapat informasi seperti hari ini rezeki. Jadi rezeki itu memang luas. Tapi kalau Anda ingin menyempitkan maknanya menjadi rezeki itu uang. Anda kepingin nggak uangnya itu nggak untuk pengeluaran saja, tapi bagaimana cara uangnya itu bisa mengalir. Karena antara konsumen dengan produsen itu beda. Kalau kita produktif, kita akan menghasilkan. Yang namanya konsumen. Karena kalau misalnya ada barang naik, yang pertama kali kepukul siapa? Konsumen. Kalau produsen tinggal menaikkan harga saja. Tapi dampaknya tidak separah konsumen. Pada saat barang, jadi produsen kita harus betul-betul menjadi orang yang produktif. Orang yang produktif, orang yang benar-benar bisa menghasilkan. Nah, ini caranya bagaimana supaya kita rezekinya itu barokah, supaya rezeki kita itu cepat. Karena mungkin selama ini rezeki kita tidak lancar, atau mungkin rezeki kita terhambat. Nah, ini mungkin 7 faktor ini yang bisa mempercepat datangnya rezeki. Gambar saya nggak kelihatan ya? Gimana Pak Yudi kalau saya kelihatan? Apa nggak usah kelihatan aja? Nggak apa-apa, gini aja. Foto apa? Mempromosikan teman-teman saya. Saya tidak dapat apa-apa, tidak apa-apa. Tapi yang saya promosikan itu, Allah akan memberi rezeki yang tidak diduga-duga. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang nggak diduga-duga. Maka dari itu, yang pertama, mari kita biasakan untuk ada teman kita. Saya juga sering mempromosikan. Oh, kalau Anda ingin cepat lunas hutang, hubungi Ustaz Budi. Oh, kalau Anda ingin belajar tentang NLP, hubungi ASIB dan seterusnya. Itu teman-teman saya. Kita mempromosikan, kita tidak mengharap apapun dari dia. Kalau kita mendapatkan sesuatu, ya alhamdulillah, itu namanya rezeki juga. Jadi biasakan untuk mempromosikan usahanya keluarga, usahanya kerabat, usahanya sahabat, terutama juga guru. Promosikan itu, promosikan. Karena dengan Anda mempromosikan, guru tersebut mendapatkan rezeki, Anda juga akan mendapatkan rezeki dari arah yang pas untuk mempromosikan orang lain. Jangan iri kalau ada orang lain memiliki rezeki yang banyak. Jadi partainya namanya SMS positif. Ada SMS 2, SMS positif sama SMS negatif. Kita partai SMS positif. Senang melihat orang lain senang. Bukan susah melihat orang lain senang. Atau yang punya usaha yang maju, ya kita dukung. Meskipun kita tidak mendapatkan bagian dari dia, tapi Allah akan memberikan kita dari arah yang tidak diduga-duga. Itu yang pertama ya. Yang larisi dagangan-dagangan saudara kita, kerabat kita, guru kita, teman kita. Ya, jadi larisi dagangan mereka. Dan kita sudah mulai beberapa waktu yang lalu dan beli Indonesia, kan ada program seperti itu. Jadi kita belilah produk-produk yang kita membeli sesuatu di saudara kita, tapi bukan di produk-produk di luar yang menguntungkan bukan orang Islam. Jadi yang pertama itu ya. Yang kedua, Ibu tolong kalau kita beli di pasar, jangan pernah menawar terutama kepada pedagang kecil. Itu dicatat. Untungnya paling nggak seberapa, sampean tawar, Anda menawar, itu bisa menyebabkan sampean jauh. Mereka itu orang susah. Ya, pedagang-pedagang kerupuk, ya, mereka jualan, udah bilang taraje, tangga, berapa harganya, itu kemudian tempat untuk itu juga 35, ditawar. 30 ya, 25, kasihan. Jadi jangan pernah menawar terutama kepada, juga nggak pernah nawar kan, di mall Anda harganya sekian, Anda ya terima saja. Nah, kalau bisa lah, kalau melihat pedagang kecil seperti itu, uangnya dilebihkan. Itu nanti insya Allah menarik kita mendapat rezeki kita. Ketemu dengan pedagang-pedagang lemah, pedagang-pedagang kecil yang memang apalagi sekarang
COVID-19, ada Mbak Corona yang belum keluar, insya Allah 20 Mei sudah bisa keluar Corona dari Indonesia, lepas kita bulan Juni sudah bebas, buka lockdown. Nah, tolong pedagang-pedagang yang kecil jangan pernah ditawar. Kita ke pasar itu. Tapi kalau kita jual harganya kan itu beli tanah, beli rumah lain. Tapi kalau Anda berhubungan dengan pedagang-pedagang lemah, pedagang-pedagang kecil, jangan pernah Anda menawar. Yang ketiga, ini mohon maaf, Mbak-mbak, Mas-mas, jangan dibiasakan minta gratisan. Saya nggak pernah minta gratisan, tapi kalau saya digratisin, saya senang, nggak apa-apa. Kalau dikasih, diterima, tapi minta jangan. Itu mental-mental orang miskin. Pola pikir, oh Ustaz Judi, tolong dong bukunya satu untuk saya hadiah. Nggak boleh seperti itu. Master Hasan ini bukunya udah berapa? Saya buat buku 3. Yang pertama, Problem Solution. Nanti saya perlihatkan ini bukunya. Problem where there is a problem there are many solutions. Yang kedua yang luar biasa yang sudah mungkin Anda banyak memiliki, The 7 Miracle of Silaturahim. Nah, yang ketiga nanti ini baru proses, judulnya Trouble is a Friend. Itu juga bakal jadi sama ini bestseller. Kalau Problem Solution sudah 5.000, kalau yang ini yang The 7 Miracle of Silaturahim lebih dari 25.000. Sudah tercetak dan alhamdulillah nanti saya juga bisa memberikan kurang dikecap aja. Memiliki, karena dengan seperti itu Anda bisa menambah ilmu, amal, manfaat. Jadi tidak pernah minta gratisan. Jadi kalau ada teman yang lagi jualan, kita suka kadang-kadang ya minta-minta. Jangan. Justru larisilah dagangan. Kembali ke satu, larisilah dagangan mereka, teman-teman kita, kerabat kita, guru kita, keluarga kita, sahabat kita. Larisi. Karena kan akan seperti itu, jangan minta gratisan, jangan menawar. Nah, berikutnya yang keempat. Yang keempat ini tidak mudah. Yang keempat ini saya yakin saya juga pernah melakukan dan saya mengalami ketidakmudahan. Tapi setelah saya tahu bahwa ini mempercepat datangnya rezeki, saya bisa lakukan. Jadi saya ngomong tapi saya sudah melakukan. Yang keempat adalah memberi kepada orang yang menyebalkan. Terutama orang ini adalah saudara kita. Jadi kita mungkin punya paman, punya kakak yang kalau datang cuma minta uang, kalau datang cuma minta sangu, kalau datang juga menyebalkan, ya datang cuma mau hutang uang. Orang-orang seperti itu, kalau kita beri, justru kita rezekinya akan cepat datang. Dan Anda mungkin tidak tahu. Saya juga tadinya tidak tahu. Setelah saya diberitahu, kan memang benar memberi sesuatu kepada orang yang menyebalkan, orang yang kadang-kadang kita nggak suka dengan orang itu, kita kasih orang itu nggak pernah mengucapkan terima kasih, malah orang itu kadang-kadang sering memfitnah kita, nggak apa-apa, kita kasih aja. Apalagi ini saudara. Karena kalau kita memberikan sedekah, memberikan hadiah kepada family, ya zakat itu kan nepotisme sebenarnya. Zakat, hadiah, sedekah itu kan nepotisme. Diutamakan pada terdekat, baru kerabat dan lain sebagainya. Jadi biasa itu. Orang yang suka memberi manfaat kepada kita, kita beri. Biasa. Ada orang kaya yang pelit sekali, kita kasih. Kita nggak suka sama, tapi kita kasih aja. Karena kadang-kadang banyak orang kaya yang mentalnya miskin. Banyak orang kaya yang mentalnya kere. Kenapa? Karena dia sendiri uangnya nggak mau berkurang. Dia kepenginnya nambah, tapi ikhtiarnya nggak jelas. Jadi memberi sesuatu kepada orang yang menyebalkan, mungkin dia lebih kaya dari kita, mungkin dia saudara kita, mungkin dia adik kita, kakak kita, paman kita, kakek kita, keponakan kita, dan sebagainya. Menyebalkan. Ya, kemudian ya yang kelima, tidak pelit kepada anak dan pasangan. Kalau Anda seorang istri, tidak pelit kepada suami. Kalau Anda seorang suami, tidak pelit kepada istri. Jangan pernah pelit kepada mereka. Karena mereka adalah pintu rezeki anak-anak kita. Berikan kebutuhan, tapi bukan keinginan. Keinginan anak, keinginan istri, jangan dipenuhi semua. Istri ingin ini, ya jangan. Tapi kebutuhan dasar, kandang, pangan, papan dipenuhi. Ya, makan, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal. Itu seorang suami, jangan jadi suami kucing. Kayak kucing. Kucing tahu kucing? Kucing itu pintar punya anak, tapi nggak pernah punya rumah. Mental kucing kan kayak gitu. Kucing itu punya anak. Anaknya banyak, tapi dia nggak punya rumah.
Jadi jangan seperti orang tua yang kayak kucing, punya anak tapi nggak bisa punya rumah. Harus berusaha untuk memiliki rumah, entah itu ngontrak. Ya, kayak saya juga sama, saya 5 tahun jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, naik motor, nggak apa-apa. Itulah proses dalam hidup dan kehidupan yang harus kita hadapi. Ya, jadi nggak apa-apa, yang penting sabar, istiqomah. Ya, tidak boleh. Yang keenam, nah ini yang keenam, tidak mengambil jatah subsidi pemerintah. Anda jangan pakai gas yang 3 kilo. Saya sudah hilangkan gas 3 kilo. Gas 3 kilo itu milik orang-orang miskin. Tapi kalau Anda memiskinkan diri, silahkan pakai gas 3 kilo. Pakai bensin juga jangan bensin yang apa? Bensin pertalit atau bensin itu, tapi pertama pakai. Karena pertalit itu untuk orang-orang miskin. Kita pakai yang pertama. Ya, jadi jangan mengambil jatah subsidi pemerintah. Yang paling gampang itu gas lah, gas. Ya kan, kemudian kalau ada BLT itu kalau memang Anda kondisinya mampu ya jangan diterima, kembalikan, berikan kepada yang lebih membutuhkan. Ya, jadi subsidi pemerintah jangan diambil. Itu juga salah satu sebab, salah satu penyebab Anda tidak rezekinya tidak lancar. Kalau kepengen rezekinya lancar, segera jangan ambil jatah subsidi pemerintah. Nah, sedangkan yang terakhir ini yang justru yang paling penting ini, yang paling penting. Yang paling penting yang terakhir ini adalah memakmurkan orang tua. Sama taruh di akhir karena ini yang paling utama. Yang paling utama. Nah, kita sebagai anak, orang tua kita masih hidup, ya orang tua kita harus sering ditengok, harus sering silaturahim, harus sering memberi kepada orang tua kita. Semampu Anda. Memberi, karena memberi itu sebetulnya tidak berkurang. Memberi itu hakikatnya menerima. Memberi itu mendapat, betul. Jadi memakmurkan orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal gimana? Nggak apa-apa. Kita beramal, seperti saya juga di buku saya itu ada sekitar berapa itu buku. Saya buatkan amal jariah, wakaf buku atas nama kedua orang tua saya, Bapak almarhum Abdullah Alkaf sama almarhumah Alfiyah Alkaf. Saya lihatkan itu. Ya kalau sudah meninggal ya kalau kita beramal, kita lakukan sesuatu, diniatkan untuk atas nama orang tua kita. Orang tua kita dapat pahala, kita juga dapat pahala, tidak dikurangi pahala. Jadi kan enak sekali. Ya kalau Anda misalnya itu nyampe enggak, ya itu saya enggak mau perdebatan seperti itu. Kalau Anda merasa, ya kalau dalam agama kan gini, yakin lakukan, enggak yakin tinggalkan, selesai. Jangan banyak berdebat. Orang yang berdebat, yang suka berdebat itu biasanya ilmunya cetek. Tapi diskusi membuat orang jadi terisi. Tapi berdebat menyebabkan orang jadi kelebat saja, nggak kelihatan. Jadi jangan dibiasakan berdebat. Kalau memang nggak cocok, sudah tinggalkan saja. Yang baik diambil. Saya nggak semua dari saya baik. Cuma yang dari saya yang baik, yang menurut Anda kok bisa buat contoh, kayak tadi itu 7 sikap, ya Anda ambil. Kalau Anda merasa, enggak, saya tetap datang subsidi pemerintah, saya masih miskin, nggak apa-apa, silahkan. Ya, jadi tidak, kebenaran yang kita berikan adalah kebenaran yang relatif. Karena kebenaran mutlak hanya milik Allah. Saya ulangi lagi ya, 7 sikap yang mempercepat datangnya rezeki, silakan mau dicatat juga boleh. 1, suka mempromosikan orang lain, terutama guru, kerabat, keluarga, sahabat, dan melarisi dagangan mereka. Kita ambil produk dari guru kita ambil produk dari sahabat kita ambil produk dari kerabat kita ambil produk dari tetangga kita. Jangan jauh-jauh ya di toko-toko tertentu yang notabene-nya keuntungannya bukan milik orang kita. Ya, yang kedua, jangan pernah menawar pada pedagang kecil. Jadi kalau kita ke pasar ada pedagang-pedagang kecil, jangan ditawar. Malah apabila perlu dinaikkan harganya, kita berikan lebih. Yang ketiga, tidak suka minta gratisan. Gratisan ini gratisan, jangan. Kemudian yang keempat, memberi kepada orang yang menyebalkan, bisa saudara, bisa famili, bisa kakak, adik, dan seterusnya. Paman, saudara ibu, saudara bapak, dan seterusnya. Yang kelima, tidak boleh kepada anak di pasangan. 6, tidak mengambil jatah subsidi pemerintah. Jatah subsidi pemerintah itu jangan diambil. Kayak kita ini, gas 3 kilo jangan diambil. Nanti yang pink sama yang gede. Ya, kemudian yang terakhir, memakmurkan orang tua. Birrul walidain itu juga pertanda kalau orang yang birrul walidain suka silaturahim, dan orang yang suka silaturahim orang itu pasti birrul walidain. Itu saja
saja, saya kira pembukanya nggak perlu panjang-panjang, karena yang paling penting adalah tanya jawab. Itu saja ya, saya kira itu dan bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Ya, siap. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi itu adalah penyampaian dari Hasan ya. Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan ketik lewat chat ya. Silakan ketik lewat chat. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan ketik lewat chat. Kita akan membahasnya lewat chat ya. Baik, kita akan melihat. Oh ya Bapak Ibu semua, silakan diisi chatnya ya. Bapak Ibu semua, kurang lebih sekitar 6 menit lagi, ini Zoom akan berakhir. Nanti Bapak Ibu semua, tadi sudah dapat alamat Zoom yang sebelumnya, langsung diklik lagi aja. Klik start lagi ya, jadi nggak perlu lagi ada password lagi dan sebagainya. Jadi tinggal klik masuk lagi, tidak apa-apa, otomatis. Sekali lagi Bapak Ibu pengumuman, Bapak Ibu nanti tinggal klik lagi starting. Kalau ini nanti layarnya mati semuanya, karena ini per 40 menit akan mati. Nanti Bapak Ibu semua melanjutkan lagi aja, karena kita sampai jam 7.30 ya waktunya. Jadi nggak perlu saya kasih alamat lagi, tetap masih kasih alamat yang lama. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Denny di Bogor. Pak Denny di Bogor. Oke, sebentar. Pertama, misalkan kita ingin melariskan dagangan saudara, teman, kerabat, dan lain-lain. Sebentar, naik ke atas. Ya, mohon maaf nih suara saya emang pecah ini. Iya, suaranya saya jadi ya, ini kayaknya ada perlu diinstal ulang. Misalkan kita melariskan dagangan saudara, teman, kerabat, tapi harganya lebih dari harga pasaran. Gimana hal demikian? Silakan Pak Hasan. Ya, oke, begini. Kita memberi untung kepada saudara kita, meskipun mungkin itu lebih mahal. Tapi kan yang penting normal. Nah, misalnya begini, kalau kita beli roti di tempat lain harganya 17.500, di tempat dia 19.000. Apa arti 2.000? Jadi secara normal itu nggak ada masalah gitu loh. Kita memberi untung banyak kepada saudara kita, kepada famili kita, kepada guru kita. Kita akan mendapatkan, katanya kita kan kepingin rezekinya cepat datang. Ya, nariknya, kalau kita nariknya kecil ya dapatnya kecil. Makanya dibutuhkan keikhlasan. Nah, tapi kalau barang itu memang barang yang perbedaan harganya sangat material, 3 juta, 4 juta, nah itu perlu dipertimbangkan lagi. Tapi kalau harganya normal, artinya cuma dari harga 17.000, saudara kita jual 19.000, misalnya apa 20.000, kan 3.000, 2.500 kan tidak terlalu material buat kita. Kasihan dia gitu, sambil kita menolong. Kita beli sambil sebetulnya di situ ada unsur sedekah juga. Kita beli tapi dalam unsur untuk kita membantu, menolong dia. Kalau kita kasih dia uang 3.000, 5.000, dia kurang elegan. Tapi kalau kita beli produknya, dia dapat untung lebih, ya kita nggak usah iri. Selama itu menurut saya, selama itu tidak terlalu material, ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau harganya terlalu mencolok, ini 3.000, di situ 10.000, 50.000, itu kan terlalu jauh, itu nggak masuk akal. Itu bisa dipikir ulang, cari saudara yang harganya lebih miring. Terutama tetap kita mengarahkan kepada saudara kita sendiri dulu. Kita jangan beli ke tempat orang lain kalau kita belum punya kerabat, keluarga, sahabat, guru yang punya produk seperti itu. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pertanyaan selanjutnya, sorry mic-nya tadi saya close. Pertanyaan selanjutnya, ya, Assalamualaikum. Kalau kita beramal untuk orang tua kita, besar kecilnya boleh tidak? Monggo. Gimana ulangi? Kalau kita beramal untuk orang tua kita, besar kecilnya atau harus ditentukan besar kecilnya gitu? Oh enggak, jadi begini, beramal kepada orang tua yang diutamakan itu niatnya dulu. Niat kita memang betul-betul ingin meringankan beban orang tua, ya kan, menambah pahala untuk orang tua. Besar kecilnya relatif. Tapi kalau kita memang punya lebih, ya lebih besar lebih baik. Kira-kira seperti itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak ada ketentuan harus sekian, minimal sekian, nggak ada. Yang penting lebih banyak, lebih besar, lebih ikhlas, lebih baik daripada sedikit tapi nggak ikhlas. Ya. Terus kalau kita dapat yang selanjutnya Bu Tunasi, kalau kita dapat bantuan dari pemerintah, terus kita sedekahkan lagi gimana? Ya itu bagus. Kita dapat dari pemerintah, sementara kita kan secara finansial cukup, ya meskipun kita mungkin dulunya cukup menderita, gitu. Jadi mungkin sekarang cukup secara finansial. Sedekahkan sangat bagus. Dan itu pun pernah saya lakukan juga. Saya dapat sesuatu dari pemerintah yang menurut saya itu nggak layak dapat ini, terus jangan langsung dikembalikan, nggak usah.
ya artinya diberikan kepada tetangga kita yang memang membutuhkan itu, atau mungkin kerabat kita yang membutuhkan itu. Sama kan kalau ada orang memberi ke kita, jangan kita tersinggung gitu. Kita diberi sama orang. Tapi kalau saya, mohon maaf, kalau saya khusus, saya tidak menerima sedekah. Kalau saya menerimanya hadiah. Makanya saya jadi kalau ngasih ke saya selalu bilang ini master ini hadiah. Karena saya tidak boleh menerima sedekah. Hadiah saya terima. Nah, kalau memang itu saya butuh, ya saya manfaatkan untuk kepentingan saya. Tapi kalau ada orang lain yang lebih butuh, ya memang tidak ada jeleknya kalau Anda memberikan sedekah kepada orang lain. Itu bagus sekali. Allah alam bisawab. Baik, mohon maaf nih 1 menit lagi nanti mati ya. Ya sambil jalan. Assalamualaikum. Bagaimana Ustaz kalau orang tua sudah meninggal, cara menghormatinya? Silahkan. Bagaimana Ustaz? Cara menghormati orang tua yang sudah meninggal. Ya kalau saya pribadi tiap habis sholat pasti mendoakan.